Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Siapa yang tidak masak? Bapak para korban sama bapak terakhir sakit. Silakan dicek dulu kebersihan di bawah. Oke, alhamdulillah. Ini kalian perhatikan dulu videonya, kemudian nanti Bu Guru ingin minta pendapat kalian ya. Tirto Utomo, pendiri Aqua pada tahun 1974, Aqua pertama kali diproduksi dengan menggunakan air sumur yang diolah. Semua orang menganggap ide Tirto Utomo ini gila dan tidak akan berhasil. Dan benar saja, selama 5 tahun membuka usahanya, penjualan Aqua sama sekali tidak membuahkan hasil dan malah merugi. Tapi Tirto Utomo tidak pernah menyerah. Pada tahun 1982, Aqua mengganti bahan baku air yang semula dari air sumur menjadi air pegunungan. Dan tanpa disangka, omsetnya malah melonjak naik. Apa hal positif yang dapat kita ambil dari kisah pendiri Aqua? Selalu berusaha. Selalu berusaha. Tidak putus asa. Pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang upaya menghadapi globalisasi di berbagai bidang. Bu Guru ingin merefresh dulu yang kemarin. Bagaimana dampak globalisasi, westernisasi makanan dan gaya hidup ala barat, dampaknya apa, Mas? Menurunkan budaya dan makanan tradisional Indonesia. Tepuk tangan. Ya, itu. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini menggunakan problem based learning. Nanti kalian dibagi menjadi 6 kelompok belajar. Kerjakan analisis yang ada di LKPD. Kalian nanti mencari sumber belajar. Ya. Dan nanti ada presentation. Do you understand? Next, menganalisis dan mengevaluasi. Videonya silakan diamati dulu. Sebagai wujud mendorong UMKM Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, Bea Cukai yang mempunyai fungsi Industrial Assistance dan Trade Facilitator berperan dalam hal memberikan peluang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk naik kelas dan mendorong ekspor agar go internasional. Bagaimanakah pendapat kalian mengenai upaya pemerintah dalam menghadapi globalisasi di bidang ekonomi? Mendukung pengajuan para pelaku UMKM. Lalu sekali ditepuk tangan dulu teman kalian. Nih, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, retest dulu ya. Are you ready? Yes. Is it very easy? Yes. Teman kita. Tambah 1, 1, 2. Ini silakan kalian perhatikan video materi pengantar ini untuk membantu kalian nanti dalam mengerjakan analisis video. Apa saja upaya yang harus dilakukan untuk menghadapi globalisasi? Yang pertama adalah mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri adalah sikap yang bisa dikembangkan untuk menghindari gaya hidup ala barat yang berlebihan. Yang kedua, menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan keyakinan agama. Untuk menghadapi globalisasi dan kemajemukan budaya, semua orang harus bisa menyaring kebudayaan asing sesuai dengan kebudayaan lokal, agama, dan keyakinannya. Yang ketiga, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Cinta akan nilai-nilai Pancasila akan membantu kita untuk tetap menghormati budaya Indonesia, meski sudah banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah ini, perhatikan dulu, pay attention please. Nanti tugas kalian ya ini menganalisis upaya menghadapi globalisasi melalui apa Mas? Melalui video yang ditampilkan di laptop masing-masing kelompok. Nanti ada 6 Mas, ada 6 bidang. Yang pertama nanti upaya menghadapi globalisasi di bidang fintech, yang kedua di bidang komunikasi, yang ketiga di bidang ekonomi, yang keempat di bidang transportasi, yang kelima di bidang budaya, dan yang keenam di bidang lingkungan hidup. Ini Bu Guru bagi dulu. Kelompok sukses ada Karisma Yusa, ada Fariza dan Arjuna. Kelompok responsibel ada Imam Ramadana, Irfan, Muhammad Rahman, dan Aska. Silakan kalian berbagi peran atau tugas untuk menyelesaikan hasil analisis video. Jadi ada yang di situ mencari sumber belajar, ada yang menulis di LKPD. Indonesia, negeri dengan 17.000 pulau,
siap menjawab tantangan revolusi industri 4.0 di dunia pendidikan melalui digitalisasi sekolah. Berawal dari daerah terluar Indonesia, tol langit penyambung pendidikan bermutu kini dibuka. Pembelajaran era baru diciptakan dengan karakter, berpusat pada siswa, multimedia, kolaborasi, pertukaran informasi, serta berpikir kritis. Saat ini, jenis kejahatan di media sosial sangat banyak, seperti bullying, penyebaran berita hoax, penipuan, penculikan, dan penyalahgunaan data. Maka dari itu, memperhatikan etika komunikasi di media sosial adalah salah satu hal yang memang penting untuk dilakukan. Oleh karenanya, apabila dalam berkomunikasi di media sosial tidak memperhatikan etika, maka bisa saja seseorang tersebut menjadi bermasalah hingga menimbulkan konflik dengan orang lain. Beberapa macam etika yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi di media sosial. Menggunakan bahasa yang sesuai, memberikan informasi yang memiliki referensi yang jelas. Presiden Joko Widodo kembali melarang keras kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah termasuk BUMN belanja produk impor menggunakan uang negara. Presiden menegaskan APBN 2.714 triliun rupiah dan APBD 1.097 triliun rupiah merupakan uang rakyat yang seharusnya tidak digunakan untuk membeli barang-barang impor. Hal ini disampaikan Presiden dalam acara evaluasi Aksi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Selasa 24 Mei. Ini uang rakyat. Ya jangan toh. Kita belikan barang-barang impor. Keliru besar sekali kita kalau melakukan itu. Sehingga muncul Bangga Buatan Indonesia ini. Indonesia yang berkomitmen menuju net zero emission pada 2060 telah mengeluarkan peta jalan menuju netral karbon 2060, salah satunya dengan menggalakkan populasi kendaraan listrik. Penggunaan kendaraan listrik di masa depan diprediksi dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 283.000 ton CO2. Armada bus listrik Transjakarta memiliki kapasitas baterai sebesar 324 kWh atau dapat beroperasi selama 17 jam. Armada bus listrik Transjakarta memiliki sejumlah keunggulan yang berdampak positif pada lingkungan. Emisi CO2 pada gas buang bus listrik dapat berkurang hingga 50,3%. Level efisiensi armada listrik juga berpotensi 5 kali lebih tinggi dibanding bus diesel. Parade Budaya Nusantara diikuti setidaknya hampir 20.000 peserta dari berbagai komunitas perempuan, baik dari instansi pemerintah, swasta, dan daerah. Acara yang diinisiasi oleh Rumah Komunitas Lintas Agama dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini bertujuan untuk mendukung kebaya sebagai warisan tak benda yang diakui UNESCO. Adapun rute parade dimulai dari Perempatan Sarinah menuju Bundaran Hotel Indonesia. Tak hanya parade berkebaya, dalam acara ini juga ditampilkan kirab budaya dari seluruh Indonesia seperti ondel-ondel, reog, dan angklung. Dan senang sekali ada acara membawa kebaya ke UNESCO. Diharapkan parade ini mampu meningkatkan rasa cinta tanah air melalui aspek budaya. Sekilas mobil ini tak ada bedanya dengan mobil jemputan pada umumnya. Namun siapa sangka, mobil mirip Green School ini menggunakan bahan bakar biodiesel yang berasal dari minyak goreng sisa rumah tangga. Green School memang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Sekolah ini memiliki composite untuk mengelola sampah mereka. Sekolah ini juga memiliki panel surya untuk memenuhi 20% kebutuhan listrik sekolah. Mereka juga ingin menggunakan teknologi hydrovortex, yaitu memanfaatkan arus sungai sebagai penghasil listrik. Teknologi hydrovortex sudah berhasil diterapkan di 17 lokasi di Austria dan beberapa negara lainnya. Globalisasi di bidang ekonomi, yaitu dengan cara membatasi
adanya ekspor dan impor antar negara, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat lokal, menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke, silakan siapa mana yang ingin menanggapi restoran? Saya setuju dengan adanya membatasi kegiatan ekspor dan impor antar negara. Karena kalau kita kebanyakan barang impor, maka barang-barang yang ada di Indonesia akan tersaingi. Next, Mama. Apalagi dalam menghadapi globalisasi di bidang transportasi, yaitu masyarakat perlu melakukan upaya antisipasi agar terhindar dari pengaruh negatif globalisasi di bidang transportasi. Oke, good job. Silakan siapa Mama yang ingin menanggapi restoran? 1, 2, 1. Bertanya, Bu. Bertanya. Kenapa kok bus ramah lingkungan itu hanya dioperasikan di Jakarta? Karena Jakarta itu sudah terkenal polusinya yang sangat buruk. Makanya pemerintah memberikan bus listrik itu ke Jakarta. Mungkin suatu saat nanti bus listrik itu akan dioperasikan di seluruh kota-kota yang ada di Indonesia ini. Amin. Mama disiplin, silakan. Peran kita dalam menghadapi globalisasi di bidang budaya yaitu membatasi budaya asing yang masuk ke dalam negara Indonesia, sering mengadakan festival budaya daerah. Itu dengan mengadakan festival budaya daerah agar Indonesia tidak mudah melupakan budayanya. Kesimpulan dari hasil analisis kelompok sukses yaitu ilmu impact bertujuan mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, cepat, dan nyaman. Dapat menganalisis cara menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat lokal. Peran kita dalam menghadapi globalisasi di bidang transportasi yaitu masyarakat perlu melakukan upaya antisipatif agar terhindar dari pengaruh negatif globalisasi di bidang transportasi. Acara ini bertujuan untuk mendukung kebaya sebagai warisan bangsa agar tidak lenyap. Kita supaya menggunakan potensi lingkungan dengan secukupnya, jangan berlebihan, dan supaya mendaur ulang barang-barang bekas. Sekarang dihitung dulu. Bintangnya ada berapa? 9. Apakah ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Oke, jadi pembelajaran pada hari ini tadi kita membahas tentang apa, Mas? Upaya pemerintah dalam menghadapi di bidang apa saja tadi? Kamu sebagai bagian dari masyarakat juga perlu berpartisipasi dengan sikap kritis dalam menyikapi globalisasi.